Ini masih ada di depan HP atau laptop semua kan ya Bapak Ibu? Kalau yang Jelas, Ibu. Oke, makasih Bu Heti. Baik, saya pindah ke R1 PPKBD ya. Jadi kan tadi kita sudah mengisi untuk R1 K0 PKB, K0 PPKBD, sub PPKBD, dan POKB. Nah, untuk R1, untuk bagian SDM ini cuma ada R1 PPKBD. Jadi untuk PKB, sub PPKBD ataupun POKB tidak ada R1-nya. Jadi cuma ada R1 PPKBD. Nah, cara pengisiannya untuk bagian atas sama, ini merujuk pada nomor register PPKBD yang dimaksud. Jadi harus sama ya nomor register PPKBD yang ada di R1-nya dengan yang ada di K0-nya. Kemudian bagian atasnya ada bulan lapor. Di sini bisa dicentang pada bulan berapa pelaporan itu dilakukan. Kemudian di sini tanggalnya, tanggal berapa, Bapak Ibu bisa mengisi di sini misalnya tanggal 1, artinya kan karena di atas sudah dicentang misalnya di bulan Januari, artinya di sini tinggal mengisi angkanya saja, angka tanggalnya, misalnya 1 Januari, 8 Januari, 15 Januari, dan seterusnya. Pelaporannya ini per bulan ya Bapak Ibu, jadi dilaporkan selama 1 bulan. Kemudian jenis kegiatannya misalnya ada di bagian lampirannya, kode jenis dan substansi kegiatannya. Kalau misalnya pertemuan nanti dituliskan pada jenis kegiatan kodenya 1, kalau misalnya pelayanan dan penggerakan artinya ditulis kode 4. Kemudian substansi kegiatannya apa, nanti bisa dilihat di bagian lampiran kode jenis dan substansi kegiatan. Jadi misalnya kegiatan yang dilakukan KIE individu, artinya jenis kegiatan yang dituliskan di sini angka 3, kemudian substansi kegiatannya misalnya KIE individu, jadi ditulis KIE individu. Jumlah peserta di sini artinya diisi jumlah peserta yang hadir pada kegiatan tersebut, dan unsur peserta tinggal dicentang siapa saja nih unsur peserta yang ikut dalam kegiatan tersebut. Misalnya pada contoh pembinaan Poktan, jumlah pesertanya ada 20 orang yang hadir, unsur peserta yang datang artinya dari PKB, kelompok KB, dan sub PPKBD. Nah, kalau misalnya diadakan KY individu dalam satu hari yang sama, tapi jumlah orangnya ada lebih dari 1 misalnya. Jadi tinggal diakumulasi Bapak Ibu, misalnya jumlah pesertanya yang dilakukan pada saat melakukan KY individu hari ini tuh tercatat ada 2 orang. Jadi kita tulis 2 orang dan di unsur pesertanya misalnya dari PUS. Kalau misalnya berbeda, misalnya 1 orangnya PUS, 1 orangnya lansia, artinya dicentang pada bagian PUS dan pada bagian lansia. Dengan catatan kegiatan KY individu ini dilakukan di tanggal yang sama. Tapi kalau misalnya diadakan di tanggal yang berbeda, artinya menuliskan di kolom yang berbeda, di baris yang berbeda. Jadi Bapak Ibu bisa tuliskan misalnya di tanggal 15 melakukan KY individu 2 orang. Pada tanggal 16 melakukan lagi KY individu, tapi orangnya mungkin misalnya berbeda KY individunya ke remaja misalnya. Jadi tinggal dicentang bagian remaja. Mungkin sekian kalau untuk yang bagian bawah ditandatangani oleh ketua PPKBD-nya. Kalau untuk R1 PPKBD ada yang mau ditanyakan Bapak Ibu atau sudah cukup jelas? Sudah jelas, Kakak. Bu. Oke, oke, alhamdulillah sudah jelas ya. Baik Bu, kalau misalnya tidak ada pertanyaan mungkin bisa dilanjutkan untuk pengisian form berikutnya. Terima kasih Bapak Ibu sudah menyimak pengisian K0 dan R1 untuk bagian SDM dalam. Ya, kita lanjut aja ke sesi berikutnya tentang pengisian pencatatan pelaporan manual New-SIGA untuk data Poktan. Silakan Ibu Nova. Tes. Ya, terima kasih Bu Dian. Tes.
Iya, terima kasih Bapak Ibu. Saya akan melanjutkan. Feedback. Mungkin Halo, ada salah satu untuk ganti ruangan atau apa gitu. Feedback. Atau di tempatnya Budian saja. Atau di tempatnya Budian saja. Materinya di situ, kamu copy aja ke sini. Materinya di PC-nya Pak Awal. Di sini di tempatku saja, Bu Dian. Nah itu, tapi anunya di mana? Materinya? tes. Atau mungkin bisa dimatikan. Kedengaran, Bu. Sudah kedengaran. Iya, Bu. Tunggu sebentar ya, Bu. Oke, lanjut. Halo. Oh iya. Baik, Bapak Ibu, mohon maaf atas masalah teknis. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Saya akan melanjutkan mengenai tata cara untuk pengisian formulir terkait formulir dalam hal ini formulir kelompok kegiatan ya Bapak Ibu. Saya izin share screen-nya. Ya, mungkin tata cara pengisiannya kurang lebih sama yang dijelaskan oleh Pak Arfanji sama Bu Zamzam. Cuman mungkin kalau dari Poktan tata cara pengisian formulir Poktan itu ada beberapa catatan ya Bapak Ibu. Pertama, mengenai data keluarga anggota Poktan baik dari BKB, BKR maupun BKL. Data keluarganya anggota Poktan dipadankan dengan data dari pendataan keluarga 2021. Kemudian calon keluarga anggota Poktan yang belum didata pada PK21, maka solusinya harus dientry terlebih dahulu pada menu rekap data keluarga. Terkait hal ini akan dijelaskan lebih lanjut pada pelatihan aplikasi Newsiga secara tatap muka ya Bapak Ibu. Sekarang kita lebih ke teknis pengisian formulir baik K0-nya dan R1-nya. Kemudian kanal BKB yang diinput adalah keluarga yang menjadi anggota kelompok dan anak yang berusia 0 sampai 6 tahun. Kemudian pada formulir kanal BKL yang diinput adalah isian keluarga yang menjadi anggota kelompok atau pendamping dan lansia yang didampingi. Jadi itu mungkin beberapa perbedaan antara formulir kanal dari SDM dengan kanal dari Poktan. Ya, bentuk formulirnya mungkin bisa Bapak Ibu lihat seperti ini. Mungkin kalau Bapak Ibu cuman lihat seperti ini kayak bingung ya gimana cara isinya, atau saya juga kemarin pas pelatihan lihat bentuk formulirnya ini gimana ya, tapi nanti kita akan praktik biar Bapak Ibu lebih paham gitu. Untuk formulir Poktan untuk kanal pada kode registernya kurang lebih sama ya Bapak Ibu, terdiri dari 10 angka. Dua angka pertama itu adalah kode provinsi. Dalam hal ini Sulawesi Barat kodenya 76 ya. Kemudian dua angka berikutnya adalah kode kabupaten. 01 untuk Pasangkayu, 02 untuk Mamuju, 03 untuk Mamasa, 04 untuk Polewali Mandar, 05 untuk Majene, dan 06 untuk Mamuju Tengah. Kemudian kode kecamatan, kode selanjutnya 2 digit yang saya lingkari di sini. Nanti kalau mungkin Bapak Ibu masih bingung kodenya, sebenarnya bisa dikosongkan untuk
pada saat pengisian formulir, karena pada saat penginputan di aplikasi Newsiga itu akan otomatis Ibu generate by system, jadi jangan khawatir. Kemudian kode berikutnya yaitu kode Oktan. Pada angka 1 ini artinya kodenya itu yaitu artinya ini register kanal dari formulir BKB. Kalau angkanya di sini 2, artinya ini kanalnya dari BKL. Angka 3 formulir BKL. Kalau angkanya 4, artinya formulir kanal dari UPPKA. Angka 5 yaitu formulir dari PIKR. Mungkin kita bisa langsung praktek pengisian kanalnya ya. Sebenarnya sih kalau kanal Bapak Ibu pasti mungkin sudah mengisi ya, karena batas kanal itu kan pada saat penginputannya pada saat Januari ya. Tapi mungkin ada yang mungkin Poktannya yang bertambah, karena Poktan ini bersifat dinamis ya, jadi kapan saja bisa diupdate Bapak Ibu. Nah, pada tampilan slide ini kita bisa lihat kanal BKB. Kanal BKB itu kode Poktannya 1 ya Bapak Ibu. Kemudian yang pada kode register ini kita bisa lihat di sini, kode provinsi kita yaitu Sulawesi Barat 76, kode kabupaten kota 01, saya coba contohkan 01 itu yaitu Pasangkayu. Kode kecamatan ini nanti Bapak Ibu bisa kosongkan, bisa juga kalau Bapak Ibu ingat bisa Bapak Ibu langsung isi di sini. Misalnya 02 ya, maaf. 02 saya belum hafal sih Bapak Ibu karena masih baru. 02 itu kecamatannya kecamatan apa. Ini kita simulasi saja ya. Kemudian di sini ada identitas kelompok. Nama kelompok Bapak Ibu bisa isikan identitas sesuai dengan identitas Poktannya. Kemudian alamatnya, jalan, desa, sampai provinsi. Pada kolom pembina, diisikan jabatannya, Bapak Ibu bisa pilih cara pengisiannya itu dengan centang ya Bapak Ibu. Misalnya pembinanya adalah PPKBD, jadi kita akan centang PPKBD-nya. Cara formatnya seperti itu ya. Kalau misalnya pembinanya bukan dari PKB maupun PPKBD atau sub PPKBD, kita akan centang pada nomor 4 atau lainnya. Begitu ya Bapak Ibu, sampai di sini ada masih bingung? Ya, kita lanjut ya Bapak Ibu. Kemudian nama pembinanya kita isi, misalnya pembinanya siapa ya? Pak Pancis ya misalnya. Ini nanti teknis pengisiannya bisa pakai pulpen ya Bapak Ibu kalau langsung. Kemudian nama akun sosial medianya kalau ada kita centang. Terus kemudian kita tuliskan di sini. Misalnya Facebooknya apa tadi? BKB Kencana ya. Seperti itu ya Bapak Ibu. Kalau tidak ada, kita bisa hapus. Kalau tidak ada, yang bagian sini jangan dicentang ya Bapak Ibu dan tidak perlu diisikan atau disebutkan. Kemudian informasi kelompok sama ya Bapak Ibu dengan nomor 1 SK pengukuhan itu kalau ada dicentang saja, kalau tidak ada dicentang juga yang di bagian tidak ada. Kalau nomor SK-nya kalau memang ada diisikan nomornya dan tanggalnya. Kemudian sama ya, masih sama ini Bapak Ibu, cara pengisiannya itu dengan dicentang, dikeluarkan oleh Kepala Desa, Camat, OPDKB, atau Bupati Wali Kota. Dicentangnya cuma salah satu ya Bapak Ibu. Nah, untuk sumber dana kegiatan kelompok, ini dicentang bisa lebih dari satu pilihan ya Bapak Ibu. Misalnya, sumber dana kegiatan kelompoknya itu satu dari APBD, kita centang. Kemudian ada juga dari swadaya. Nah, bisa juga dicentang Bapak Ibu. Untuk pengisian ini, untuk nomor 2, sumber dana kegiatan kelompok dan keterpaduan kelompok itu bisa diisi lebih dari satu pilihan. Kemudian yang di bawah pengurus kelompok.
pengurus kelompok ini cara pengisiannya itu adalah dengan mengisikan angka yaitu kode jabatan di sini yang sudah dikasih keterangannya Bapak Ibu, dan identitas dari pengurus tersebut. Misalnya nama ketua kelompok dari BKB tadi adalah Pak Budi ya, jadi kita isikan nama Pak Budi. Kode jabatannya kita isi di sini karena beliau adalah ketua, jadi kita isinya 1 ya. Nick-nya nanti kita isi sesuai dengan KTP Pak Budi 16 digit, nomor handphonenya juga sekian. Kemudian pelatihan pelatihan ini akan diisi dengan kode sesuai dengan yang ada di formulir Bapak Ibu yang di bagian bawah di sini. Misalnya Pak Budi sudah mendapatkan pelatihan menjadi orang tua hebat. Kemudian ini yang di bagian sini bisa diisi lebih dari 1 ya Bapak Ibu. Kemudian Pak Budi sudah mendapatkan pelatihan pencatatan dan pelaporan. Jadi kita isi lagi 1,5 gitu Pak Ibu. Nah, untuk pengisian pengurus kelompok pada BKB ini minimal harus ada ketua dan 1 kader. Nah, bagaimana seandainya kalau misalnya 12.000 tuh? cuman ada ketua saja? Coba beli rasanya loh. Dah kan lebih cepat. Ya, jadi Gak kita pernah bisa kasih lebih kan Kak, karena lama sekali kasih. ya. Jadi kita bisa isikan Pak Budi sebagai ketua sekaligus merangkap sebagai kader kelompok. Jadi kita lihat di sini kalau kader kelompok kode jabatannya apa? Kader kelompok umur 0 sampai 1 kode jabatannya 4, 5 itu 1 sampai 2 tahun kode jabatannya 5 dan seterusnya ya Bapak Ibu. Anggap saja Pak Budi itu ketua merangkap kader dengan umur 0 sampai 1 tahun. Jadi kita isikan 1,4. Kemudian pada isian selanjutnya, ketersediaan materi dan sarana BKB, ini diisi dengan centang juga ya Bapak Ibu. Jadi sesuai dengan kondisi real yang ada di Poktan yang Bapak Ibu isikan. Misalnya materi BKB menjadi orang tua hebat, kalau ada diisi dengan centang, kalau tidak ada Bapak Ibu bisa isi dengan di bagian tidak. Misalnya nomor 2 nggak ada, jadi kita isinya di centangnya tidak. Yang 1000 HPK tidak ada, dan seterusnya begitu ya Bapak Ibu, sampai yang lainnya. Kalau misalnya ada lainnya, yang nomor 11 ini misalnya ada materi yang tidak tertera di nomor di atas, Bapak Ibu bisa isikan di sini di centangnya di ada, terus diisi apa materi yang Bapak Ibu punya. Sama dengan sarana ya Bapak Ibu, di sini ketersediaan bisa diisi dengan centang. Misalnya BKB Kit-nya ada, silakan dicentang. Kalau BKB Kit stunting belum ada, artinya kita isi di bagian tidak, dan seterusnya. Kemudian untuk pengisian informasi anggota kelompok, nah kalau untuk pengisian informasi anggota kelompok khusus pada BKB dan BKL itu tadi seperti yang sudah saya jelaskan Bapak Ibu, kalau untuk BKB sendiri yang diinput adalah keluarga yang menjadi anggota kelompok dan informasi dari anaknya sendiri yang berusia 0 sampai 6 tahun karena ini BKB ya. Kalau BKL nanti kita akan praktek lebih lanjut lagi. Jadi formatnya, tata caranya kita bisa isikan nama, misalnya nama orang tuanya, misalnya namanya Ani ya. Kemudian nomor handphonenya sekian ya, sesuai dengan nomor handphone yang bersangkutan. Nah, kita isikan nama data anaknya. Data anak dari Ibu Ani itu misalnya Kaila ya, Kaila. Kemudian kita harus juga mengisi informasi mengenai berat badan dan panjang badan adik Kaila pada saat lahir. Jadi ini kalau berat badannya dalam bentuk dalam satuan gram, sedangkan panjang badan lahir dalam satuan sentimeter. Kemungkinan pada saat
pada saat ibu tersebut datang mungkin bisa diminta kartu kembang anaknya ya, Ibu. Biasanya ada tertera di situ dan seterusnya. Nah, pada bagian bawah ada 2 yang bertanda tangan. Ketua kelompok itu tadi yang tadi kita isi di atas yang Pak Budi, nanti diisikan saja namanya di sini. Jadi di sini Budi. Kemudian pembina kelompoknya tadi kita centang lainnya ya. Oh ya, Francis dengan nama Pak Francis ya. Jadi kita tulisnya di sini Pak Francis. Ya, begitu Bapak Ibu. Sebenarnya kalau formulir kanol BKB, BKL sama BKR ini hampir mirip-mirip. Cuman yang tadi ada sedikit beda. Kalau yang BKB itu ada penambahan data anaknya, nama, berat badan dan panjang badan anak tersebut. Kalau di BKL yang membedakan itu yang di bagian sini Bapak Ibu. Jadi informasi anggota kelompok. Jadi yang diisi pada BKL itu adalah nama yang anggota keluarga yang menjadi kelompok atau pendampingnya dan lansia yang didampingi Bapak Ibu. Jadi misalnya seperti ini. Kita isi ini sekarang kita di formulir kanal BKL ya. Sampai sini kalau isian yang di sebelum data informasi informasi anggota kelompok apa ada yang masih belum paham Bapak Ibu? Karena yang di bagian atas hampir sama sih, kurang lebih seperti yang sudah dijelaskan tadi. Diisinya dengan sesuai dengan datanya, atau kalau yang di kotak-kotak ini diisinya dengan centang. Kalau misalnya ada bintang di bawah gini dapat diisi lebih dari 1, artinya Bapak Ibu dapat mencentang lebih dari 1 pilihan. Begitu Bapak Ibu. Ini juga bisa diisi dengan centang. Ini Bapak Ibu. Nah, kemudian pada BKL, informasi anggota kelompok yang harus diisikan itu ada 2 ya Bapak Ibu. Jadi keluarga yang menjadi anggota kelompok BKL dan lansianya itu sendiri. Jadi misalnya, tunggu sebentar ya Bapak Ibu. Misalnya dengan cara kita mengisi dulu nih data keluarga yang mendampingi atau yang non lansia ya. Jadi misalnya saya isi Lili, Ibu Lili ini adalah anggota kelompok yang akan mendampingi lansia atau mungkin orang tuanya ya. Jadi kita isikan dulu datanya. NIK-nya juga jangan lupa ya Bapak Ibu harus diisi dengan sesuai KTP. Kemudian status lansianya di sini keterangannya dicentang jika ya. Jadi kalau Ibu Lili ini kan karena beliau bukan lansia, jadi kita tidak jangan centang ya Bapak Ibu. Tingkat kemandirian juga jangan diisi karena Ibu Lili ini bukan lansia. Iya, tapi pendamping. Nah, untuk selanjutnya kita isikan data lansia yang Ibu Lili akan dampingi. Dalam hal ini adalah orang tuanya ya, orang tua dari Ibu Lili. Jadi ya misalnya Bu Lulu. Ya, kita isikan nomor handphone kalau misalnya ada Bapak Ibu. Nick-nya juga Bapak Ibu bisa isi sesuai dengan KTP. Nah, status lansia dari Ibu Lili kan karena Ibu Lili pendamping, jadi Ibu Lili tidak dicentang. Tapi Ibu Lulu karena beliau ada lansia, jadi kita centang di sini Bapak Ibu. Kita centang Ibu Lulu. Ibu Lulu yang jadi lansianya. Ini kurang terang ya. Oke. Terus tingkat kemandirian lansia dari Ibu Lulu sendiri, apakah beliau mandiri atau butuh pendampingan jangka panjang? Jika butuh pendampingan jangka panjang, maka kita akan centang di bagian sini Bapak Ibu. Begitu seterusnya. Kemudian di bagian bawah sama ya Bapak Ibu, untuk pembina kelompok kita akan isikan sesuai dengan data dari pengurus kelompok, yaitu dalam hal ini ketua. Di bagian kanan ini ketua kelompok, kita isikan yang di sebelah sini Bapak Ibu. Kemudian untuk pembina kelompok, isikan namanya ya Bapak Ibu, apakah beliau adalah PKB atau PLKB atau isian nomor 3 atau lainnya. Untuk pengisian kanal BKR,
Bina Keluarga Remaja kurang lebih sama ya Bapak Ibu. Diisi dengan data pokoknya, cara pengisiannya juga dengan dicentang. Oke, lah abon itu waktu nanti pun selesai. Sama ya, kurang lebih sama ya Bapak Ibu. Nah, untuk pick R sendiri, untuk kanal pick R-nya, pengisian di awalnya sama ya, tapi yang di bawahnya ini ada kolom untuk mitra. Misalnya mitranya kalau dari pick R misalnya pramuka ya. Jadi kita isi pramuka yang apakah mitra tersebut bekerja sama dengan pick R yang, atau kita isi dulu ya nama pick R-nya, misalnya pick R-nya pick R bencana lagi. Kode provinsi, kabupaten, kecamatan di sebelah sini ada yang belum paham Bapak Ibu, jadi kode provinsi kita tetap sama ya, jadi kita akan menggunakan 76. Kode kabupaten misalnya Mamuju, kita isikan. Tapi Bapak Ibu kalau misalnya Bapak Ibu bingung untuk mengisikan secara manual, jangan khawatir sih, karena nanti pada saat di pengisian di aplikasi akan tergenerate sendiri. Jadi bukan kita yang isi manual Bapak Ibu. Ini saya cuma contohkan bagaimana caranya menginput jika secara manual. Kalau kode 02 itu Kabupaten Mamuju kalau nggak salah. Nah, jadi kita isikan dulu datanya. Nah, pada basis ini kita bisa pilih apakah pick R tersebut merupakan jalur pendidikan atau jalur masyarakat. Misalnya pick R itu SMA ya, jadi kita tinggal centang di sini Bapak Ibu. Kemudian pengelola dari pick R tersebut, ini pembina ya maksudnya Ibu. Iya, jadi pembina dari pick R ini apakah beliau adalah PKB, PPKPD, PKBD atau lainnya. Kita bisa centang di salah satu ini, misalnya PKB, namanya siapa, kita bisa ketik di sini, misalnya Zamzam. Nah, sama ya tadi Bapak Ibu dengan kanal BKB sama BKL ya, misalnya kalau pick R tersebut ada akun media sosialnya, silakan dicentang kalau memang ada, kalau tidak ada, dicentang yang di bagian tidak. Kemudian informasi kelompok kurang lebih hampir sama ya sama kanal yang sudah saya jelaskan juga ya. Misalnya ada SK-nya dicentang ada, bisa kemudian diisikan dengan nomor SK-nya. Ini simulasi saja ya Bapak Ibu. Kemudian tanggalnya, tanggal SK dibuat, misalnya tanggal 4 Januari 2022. Dikeluarkan oleh siapa? Nah, untuk pick R sendiri, jika SK pengukuhan pick R tersebut ditandatangani atau dikeluarkan oleh kepala sekolah, maka yang harus dicentang di bagian dikeluarkan oleh adalah di bagian PDKB ya Bapak Ibu. Jadi misalnya SK-nya dikeluarkan oleh kepala sekolah yang pick R tersebut, kita centangnya di bagian PDKB. Kemudian sumber dana kegiatan kelompok bisa dipilih lebih dari satu. Kita bisa centang juga misalnya APBD dan swadaya. Ini juga ya Bapak Ibu diisikan dengan centang. Ini juga sama materinya sesuai dengan kondisi di lapangan ya Bapak Ibu. Kalau misalnya ada materinya silakan diisi di centang ada, kalau tidak ada silakan diisi di bagian tidak. Nah, untuk yang pick R ini ada tambahan untuk mitra. Jadi, apakah mitra tersebut bekerja sama dengan pick yang kita isikan? Kalau ada perjanjian kerjasama, kita centang di bagian sini, Bapak Ibu. Terus, bentuk kerjasamanya seperti apa dengan pick R tersebut, pramuka? Misalnya, sebagai narasumber pada kegiatan tertentu ya. Jadi, kita isikan dicentang di bagian sini. Di kolom di sini centangnya juga bisa dicentang lebih dari satu pilihan ya Bapak Ibu. Nah, kemudian untuk informasi pengurus, pendidik sebaya dan konselor sebaya untuk pick R ya.
Jadi untuk di isian jabatan ini kita bisa lihat mengacu pada yang di bagian bawah ya Bapak Ibu. Jadi misalnya kita mau isi data pembina dulu nih. Jadi kode jabatannya kita taruh di sini. Jadi kita ketik 1 karena kita isi pembina ya nomor 1. Kemudian isikan namanya, nama pembina dari PIK R tersebut siapa? Misalnya awal ya. Kemudian nomor handphone sesuai datanya. Nah, pelatihan dicentang jika sudah pernah dilatih ya Bapak Ibu sebelumnya. Nah, ini untuk PIK R. Kemudian untuk kanal UPPKA itu dengan kode Poktan 4 kurang lebih isiannya sama ya Bapak Ibu. Ada informasi kelompok, sumber dana kegiatan kelompok, kemitraan kelompok. Diisinya juga dengan dicentang, pengurus kelompok juga diisi dengan sesuai dengan kondisi yang ada ya. Untuk ketersediaan materi dan sarana diisi di bagian kalau misalnya ada silakan dicentang Bapak Ibu. Kalau tidak ada silakan dicentang yang di bagian tidak. Informasi anggota kelompok juga sama ya. Di sini pengisian untuk NIK-nya harus diisi sesuai KTP. Nama minimal ini harus ada ketua dulu ya Bapak Ibu. Ketua UPPKA merangkap sebagai anggota. Kemudian nomor handphonenya. Tabungan ini jika orang tersebut mempunyai tabungan, jadi kita isi dengan centang ya Bapak Ibu. Kemudian status bekerja jika status bekerjanya beliau iya, artinya kita isinya dengan centang. Kalau misalnya status bekerjanya tidak bekerja, kita tinggal tidak usah diisi di bagian sininya. Nah, ini untuk kanalnya ya Bapak Ibu. Sampai di sini apa ada yang kurang paham tentang kanal sebelum saya berpindah ke formulir register bulanan dari Poktan, Bapak Ibu? Halo Bapak Ibu. Sebelum lanjut ini saya khawatir ya, izin ya Bu Nova. Iya. Bapak Ibu sekalian, saya ini khawatir berhubung karena sekarang ini sudah pukul 17:45 ya. Iya. Kayaknya nggak cukup waktunya. Masih banyak ini Ibu, masih ada R1 pelaporan bulanan tiap-tiap Poktan. Karena kalau untuk Poktan ya itu semua ada laporan bulanannya. Kemudian masih ada juga tentang setara Poktan. Itu kalau setara Poktan paling cuman PPKS aja yang ada laporan bulanannya. Kalau Kampung KB sama data kayaknya cuman K0 aja. Sama dengan sarana itu balai penyuluh itu juga ada laporan bulanannya. Ini kalau lihat waktunya kayaknya nggak cukup ya, Nova. Iya Bu. Karena untuk R1 Poktan masing-masing itu kayaknya beda ya. Iya agak ribet. Beberapa perbedaan. Saya tawarkan gimana nih Bu? Saya juga bingung. Ya, jadi mungkin kita buat kesepakatan aja Bu. Ini didengar enggak suara saya? Halo? Dengar Bu. Dengar ya? Benar Bu, iya Dengar Bu. Nanti saya matikan tadi. Jadi bagaimana Bapak Ibu yang di kabupaten berhubung hampir maghrib juga. Kita bikin kesepakatan aja ya mungkin. Ya, banyak juga yang sudah tidak masuk, sisa 51 orang juga ini. Berkurang. Iya. Gimana? Saya masalah ini. Saya kasihan dengan gimana ya? Ini sangat penting sih mengingat ini ya. Cuman gimana ya? Atau terserah saya serahkan sama Bapak Ibu sekalian karena memang ini kalau dipaksa juga pasti lewat maghrib dan itu sangat-sangat tidak. Kita juga butuh istirahat kalau malam ya Bapak Ibu. Kita lanjut ke apakah kita diperkenankan untuk lanjut?
Iya, apakah kita diperkenankan lanjut untuk besok siang atau minggu depan? Karena minggu depan Sabtu Minggunya masih ada waktu ya. Hari Jumat kalau nggak salah. Tapi teman-teman kan menyebarkan formulir, maksudnya mau menyebarkan R1 ini untuk diisi supaya nanti pada saat pemanggilan pelatihan di provinsi teman-teman sudah bisa bawa tuh untuk input sebagai pelatihan langsung praktek gitu. Karena tentu ini nanti prakteknya Bapak Ibu ketika menginput di aplikasi itu sangat-sangat perlu fokus yang luar biasa. Jangan bikin takut, Bu Dian. Santai aja. Gak apa-apa, karena ya, yang penting kalau bagus pengisian formulirnya, nanti teman-teman untuk menginputnya pasti akan lebih mudah. Makanya ini formulirnya jelas. Terus gimana lagi nih Bu? Kita hold di sini, nanti kita lanjut. Kita lanjut besok siang atau enggak sama sekali. Ini tergantung kesepakatan Bapak Ibu di kabupaten. Karena yang akan mengisi formulir itu adalah Bapak Ibu. Bagaimana Bapak Ibu? Apa masih? Ibu. Kalau Budian kalau misalnya tidak memungkinkan ada lanjutan lagi, tapi kalau misalnya tidak memungkinkan untuk lanjut kegiatan besok, kalau misalnya dibuatkan semacam tutorial gitu Bu, bagaimana? Kalau Mbak Samsam atau Bu Samsam dan teman-teman mampu membuatnya, saya rasa sangat luar biasa sekali. Oh, tapi Samsam. Ya, Mungkin sebegitu Bu. Halo Bu, halo. Ide yang bagus. Ya, begini, untuk ide yang bagus juga tutorial, begitu, Bu. halo. Dibuatkan tutorial. Iya, sebentar. Sebenarnya untuk tutorial untuk videonya itu semua sudah ada di aplikasinya. Di bantuan itu ada semua cara-caranya di situ sebenarnya. Tanpa untuk kita buat aplikasi videonya itu sebenarnya tidak usah dibuatnya. Itu sudah ada semua di aplikasi. Coba masuk di aplikasinya. Coba klik di klik di keluar dulu di sini, keluar. Nah, di profil kanan atas, klik kanan atas. Nah, bantuan, ada di bantuan itu, di bantuan. Nah, di bantuan ini formulir video petunjuk pengisian itu sudah ada semua. Coba video petunjuk pengisian. Nah, ini kan sudah ada semua sebenarnya tutorialnya, gitu. Nah, itu ya. Pengisiannya ada semua. Iya. Jadi tidak usah repot-repot. Online ya Pak? Form manual ya Pak? Langsung masuk ke ini, langsung masuk ke aplikasi, gitu. Oh ya, untuk penginputan melalui aplikasi ya Pak Walia. Kalau untuk video pengisian formulir manual gimana tuh? Sebenarnya kalau sudah pengisian aplikasi ini otomatis manual sudah tahu sebenarnya sih kalau lihat dari video ini. Ya, oke. Gimana nih Bapak Ibu? Sudah mendapatkan akses formulir nggak semuanya? Atau sudah pernah share nggak di grup? Kalau tadi Ibu, kalau untuk kanal mungkin sudah teman-teman mungkin agak paham. Sisa register ini Ibu yang masih bermasalah.
Ya Bu, untuk kanul itu kebanyakan kecamatan itu sudah banyak yang isi karena kemarin katanya terakhir Januari. Jadi kalau saran saya karena memang ini sudah mengingat waktu lewat, jadi Oke, saya ambil keputusannya Bu ya. Begini, terkait pengisian formulir manual terkhusus pada pelaporan rutin bulanan atau R1, Bapak Ibu silahkan mempelajari dulu bentuk formulirnya. Nanti saya akan share file formulir ya kan R1 di grup ya Bu ya. Untuk Bapak Ibu silahkan mempelajari. Kalau sekiranya Bapak Ibu menemui kendala atau masih bingung terhadap pengisian di R1, misalnya ada sesuatu yang ini harusnya diisi apa ya? Silahkan menghubungi kami selaku tim. Ambil media ini pelajari dulu. Ya, selaku tim di provinsi untuk menanyakan hal yang Bapak Ibu masih bingung atau masih perlu penjelasan tentang pengisiannya, ya. Dan kami tentu akan siap sedia untuk bisa memfasilitasi Ibu setiap saat ya. Itu ya sudah konsekuensi kami. Baik, kalau misalnya Ibu menghubungi Pak Awal tidak bisa, Ibu bisa menghubungi saya. Kalau tidak bisa ada Ibu Nova, jadi tinggal dipilih Bu. Ya, kemudian terakhir ya, mengenai batas pelaporan untuk bulan lapor Januari, ya Bapak Ibu ya, karena memang kondisinya ini sangat-sangat mendesak karena memang kita masih dalam tahap pelatihan pusat, tentu kebijakan yang diberikan oleh pusat untuk pelaporan bulan Januari itu masih tetap akan dibuka sampai dengan akhir Februari. Jadi memang kami harapkan Bapak Ibu ini nanti mudah-mudahan sampai Maret ya, mudah-mudahan sampai Maret karena memang pelatihan tingkat provinsi itu akan dilakukan dari Februari pertengahan sampai dengan pertengahan Maret. Jadi 4 angkatan ya. Jadi nanti untuk prakteknya pada pelatihan tingkat provinsi, Bapak Ibu langsung praktek dengan menginput laporan bulanan capaian Januari ataupun Februari. Oleh sebab itu, kami harapkan Bapak Ibu sudah bisa men-share formulir-formulir R1 ke lapangan Bu, ke masing-masing ya, baik itu Poktan maupun yang lainnya untuk segera diisi. Kemudian Bapak Ibu mengumpulkannya di balai kecamatan ataupun ya minimal Bapak Ibu PLKB yang bertanggung jawab untuk pengumpulannya supaya ketika teman-teman operator yang diundang untuk mengikuti pelatihan itu sudah diberikan bekal untuk dibawa ya ke provinsi untuk dilakukan pengimputan pada saat praktek. Sudah jelas Ibu? Ibu jelas ya? Jelas Bu. Saya mengambil solusi di tengah-tengah. Oke, karena memang ini tidak memungkinkan, ini sudah maghrib. Mengenai pertanyaan yang tidak sempat disampaikan pada hari ini, silahkan bertanya di grup chat yang sudah tersedia. Pertanyaan terkait apapun itu, terkait mekanisme kah atau terkait pengisian formulir, silahkan. Kalau malu-malu suaranya terdengar dengan telepon, silahkan chat di grup, atau kalau misalnya malu-malu lagi silahkan chat secara pribadi ataupun telepon. Begitu ya Bu, Bapak, Ibu? Iya Bu, ya. Makasih Bu. Oke, kalau begitu teman-teman masih ada yang ingin ditambahkan? Pak Awal, masukan? Pak Francis, Bu Zamzam, Bu Nova? Rasa cukup. Iya, mungkin
ada, saya lupa tadi dari ibu siapa ya, yang bertanya tentang status hamil yang apakah belum bisa diganti ya pada aplikasi Newsiga. Tadi saya coba di aplikasi bisa Bu, bisa langsung diganti atau diedit status hamil atau status pusnya. Saya lupa tadi dari ibu siapa ya. Intinya bisa ya Bu, mengganti kesertaan ber-KB-nya atau status hamil atau tidak hamil dari pus tersebut. Mungkin begitu saja Bu dari saya. Baik. Yang lain Bu Samsam sudah oke? Oke Bu, bila ada yang ditanyakan mungkin bisa menghubungi saya juga atau teman-teman lain juga. Ya, baik. Terima kasih. Mungkin saya langsung tutup kegiatan bimbingan teknis pada hari ini terkait dengan mekanisme tata cara pencatatan pelaporan melalui formulir Newsiga. Bapak Ibu, saya selaku ketua tim apa ya? mengucapkan terima kasih banyak pada Bapak Ibu yang sudah meluangkan waktunya yang sangat berharga dengan keluarga ya Bapak Ibu di hari Sabtu ini untuk bisa mengikuti bimbingan teknis. Kemudian ke depannya kami harapkan Bapak Ibu sekalian dapat segera membagikan formulir untuk diisi. Kemudian kami harapkan juga kerjasamanya untuk bisa mensukseskan mekanisme pencatatan pelaporan kita dengan menggunakan aplikasi terbaru Newsiga. Terkait yang lain sudah saya sampaikan teknisnya, dan sekali lagi saya mohon maaf sekiranya dalam penyajian kita pada hari ini terdapat kesalahan, kehilafan. Saya mohon maaf sebesar-besarnya. Dan akhir kata saya ucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Selamat beristirahat, selamat menikmati hari libur. Mohon maaf sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bisa di screenshot enggak? Kita foto, buka dulu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aktifkan warahmatullahi wabarakatuh. Untuk kita screenshot Sam. Oke Pak. Apa ya? Bentar. Ya Bu, di sini ada 2. Dari laptop. Saya screenshot ya. Oke, coba dulu. Oke, sebelum 1, 2, 3. Ada 2 layar berikutnya 1, 2, 3. Oke, terima kasih Bapak Ibu. Terima kasih Bapak Ibu. Terima kasih Bapak Ibu, selamat beristirahat. Bapak Ibu. Terima kasih teman-teman. Ya, makasih. Good job. Ada direkam tadi ya? Oke. Daftar hadir sudah semua diisi? Terima kasih juga Bu. Terima kasih juga semuanya. Nanti rekamannya nanti menyusul ya. Berapa giga tuh? Oke, nyusul. Berapa giga tuh? Oke, baik. Saya matikan ya. Bye-bye. Oke. Ya, Pak Awal. Selamat beristirahat. Oke.